kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini Tuhan. Kembali Engkau telah dan sudah kumpulkan setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat GBDI Kanaan Surabaya, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang telah dan sudah kami naikkan hari ini boleh naik ke tatamu yang kudus dan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini, biarlah ibadah kami bukan menjadi ibadah yang sia-sia, bukan menjadi rutinitas kami semata, tetapi benar-benar ini adalah suatu janji, adalah suatu karya di mana yang kami rindu untuk serahkan kepada Engkau dalam setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Maka sebab daripada itu Tuhan, sekali lagi biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik ke tatamu yang kudus dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Memberkati hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi marifat, tambah-tambahkan talenta dalam kehidupannya Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya senantiasa, kiranya Engkau senantiasa ada dalam kehidupannya. Beserta dengan umat-Mu tempat ini, Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Maka hari ini Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada setiap kami. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami Bapa. Biarlah kami benar-benar tenang, duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Bapa. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu, supaya kami dapat mengerti Tuhan, bagaimana kami harus melangkah dan bertindak dalam dunia ini Bapa. Terima kasih hamba yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan Injil kabar kebenaran-Mu, hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu hari ini Bapa. Hamba menyerahkan pribadi hamba sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah bukan oleh karena kuat gagah kami, bukan oleh karena kepandaian hamba-Mu atau mulut bibir lidah hamba, tetapi biarlah semuanya itu datangnya dari Engkau. Hamba menyerahkan kehidupan hamba sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup hamba Tuhan untuk memberkati setiap umat-Mu tempat ini Bapa. Maka Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tutup, bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sembunyikan di belakang salib-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan, ini adalah hari yang begitu luar biasa. Kita sudah masuk pada minggu yang pertama ini ya. Minggu yang pertama di bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret, di tanggal 3 tahun 2024. Hari berjalan dengan begitu luar biasa. Sebentar lagi juga kita akan merayakan hari, waktu di mana Yesus Kristus Sang Firman Allah itu disalibkan, menyerahkan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu adalah satu peringatan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita peringati hari ini di depan kita. Ada perjamuan suci yang dipersiapkan oleh Bapak Gembala di minggu yang pertama, senantiasa diberikan kepada Bapak Saudara. Ini adalah suatu sakramen kudus. Dan ini bukan main-main. Saya katakan sekali lagi, ini bukan suatu main-main dan ini bukan rutinitas. Ini adalah suatu bentuk ungkapan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya, kasih Allah kepada kita ketika Yesus Kristus itu telah disalib dan mencurahkan darahnya kepada saudara dan saya, supaya perjamuan ini benar-benar menjadi suatu berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya, membebaskan kepada kita segala sakit, penyakit dan dosa yang ada dalam hidup kita. Maka kita harus memaknai perjamuan suci hari ini dan seterusnya itu dengan sangat menghormati perjamuan itu. Amin. Bukan hanya ini saja, tetapi setiap jam-jam ibadah, hari-hari ibadah kita. Saya rindu di hari-hari terakhir ini, di hari-hari semakin jahat ini, kita semakin fokus kepada Allah kita. Amin. Hari ini saya masuk dalam puasa di pertengahan Bapak Saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya masuk puasa pada tanggal 14 di bulan Februari. Saya ajak istri saya, ya kan? Istri saya masuk tanggal 26. Tanggal 26 ya. Saya masuk tanggal 12, nanti selesai puasa
pada tanggal berapa itu? 9:30 ketika kita akan merayakan hari daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bersyukur ini bukanlah suatu rutinitas kita dalam kita menyambut Paskah dan Natal, tetapi ini adalah suatu bentuk bagaimana kita menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar untuk merendahkan diri kita, belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang terkhusus. Dan hari ini terkait dengan perjamuan suci yang ada, maka kita akan membaca satu firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ini waktu-waktu di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, diserahkan, dan akan disalibkan. Apa perjamuan Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan buka ya sabda Tuhan dalam Injil Yohanes, Saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang ada HP boleh buka di HP-nya, Alkitabnya itu, kan ada aplikasi itu. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara nggak bawa, ini disediakan di sini dapat kita baca. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 boleh ditampilkan. Nah, seperti ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jangan lupa saudara. Baik, puji nama Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah menyatu dengan Kristus. Konsepnya apa nih? Dan apa artinya dengan perjamuan suci hari ini? Ini sangat berkaitan Bapak Ibu Saudara. Menyatu dengan Kristus itu artinya kita menerima Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang menyatu, memanunggalkan diri kita dengan Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah yang hidup, kita yang sudah dan telah dipilih oleh Tuhan untuk kita dapat menjadi miliknya, maka wajib bagi kita hukumnya untuk kita dapat menyatu dengan Kristus. Kenapa seperti itu, Pak? Maka kita baca di dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menyampaikan dengan begitu rupa kepada para murid-muridnya, yang nantinya para murid ini juga akan menyampaikan kepada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja juga akan menyampaikan kepada para pendeta. Dan terus itu akan terjadi sampai saat ini, dan hari ini pun saya juga menyampaikan hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena ini terus berkelanjutan sampai kapan? Sampai akhir zaman. Amin. Supaya kita benar-benar dikuduskan, supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya benar-benar dikuduskan di dalam Tuhan, supaya kita layak nantinya ketika Tuhan itu datang
kita boleh ada bersama dengan Dia, masuk di dalam kerajaannya yang kudus itu. Amin. Dan ini adalah tugas daripada bapak-bapak gereja. Ini adalah tugas dari bapak gembala, hamba-hamba Tuhan. Bapak, ibu, saudara dan saya juga sama, memiliki tugas yang sama, yaitu apa? Untuk memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekeliling bapak, ibu, saudara dan saya. Untuk dapat memanunggalkan diri kita dengan Kristus, ada banyak hal yang akan kita pelajari di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini. Bagaimana caranya kita dapat memanunggalkan diri kita dengan Kristus? Yuk, ayat pertama kita akan kupas. Kita akan telaah firman ini satu persatu supaya kita paham, supaya kita ngerti apa sih memanunggalkan diri kita dengan Tuhan itu, apa sih menyatukan diri kita dengan Tuhan Yesus itu. Apa kita harus sama seperti Yesus, yaitu nanti harus disalibkan secara rohani? Ya. Tetapi secara jasmani itu masih bisa di otak-atik. Tergantung kita ada di mana. Nah, bukan berarti ketika kita sudah percaya Tuhan kita harus mati sama seperti Tuhan Yesus, harus disalibkan tuh secara jasmani itu. Enggak seperti itu. Ada makna-makna rohani di dalamnya yang harus kita gali. Ada makna-makna rohani di dalamnya yang harus kita cari. Ada makna-makna rohani di dalamnya yang harus kita mengerti, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang rohani awal ini, boleh benar-benar mengerti apa yang maksud dan rencana Tuhan itu sendiri. Jadi kita kupas ya. Ayat yang pertama, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Berbicara soal Bapa, ini sekali lagi saya katakan, jangan kita berpikir bahwa Allah itu beranak. Saya sudah berkali-kali saya katakan ya, nanti kita akan masuk di dalamnya lagi. Kita akan belajar tentang Tritunggal ini, ya kan? Tetapi kita sudah didapatkan pelajaran ini. Jadi kalau berbicara tentang akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, artinya bahwa Bapa itu telah mengirim Yesus Kristus, mengirim firman-Nya ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia serupa dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Lalu Yesus itu mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sama. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu sama, kita adalah anggur ranting-ranting daripada pokok anggur itu. Jadi ini berbicara tentang perumpamaan. Jadi kita diumpamakan sebagai ranting-ranting daripada pokok anggur. Kenapa kok seperti itu? Karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah masuk di dalam sakramen kudusnya. Kita sudah dibaptis dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka secara tidak langsung Bapak, Ibu, Saudara akan menjadi ranting-ranting daripada pokok anggur itu. Sekarang kita masuk lebih dalam. Masalahnya, ranting-ranting itu apakah semuanya baik? Ya kita lihat. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, perhatikan, ranting yang apa? Tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah diapakan tuh? Dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Rupa-rupanya semua orang Kristen itu tidak semua itu dapat diselamatkan. Semua orang Kristen yang menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak semua orang Kristen itu dapat diselamatkan. Kenapa? Karena ketika dia tinggal di dalam pokok anggur itu, rupa-rupanya ranting ini tidak berbuah. Ranting ini tidak berbuah, sehingga ranting itu menjadi kering, akhirnya dipotong dan dibuang. Sementara kita yang berbuah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sudah berbuah di dalam pokok anggur itu dan kita menjadi rantingnya, kita akan dibersihkan. Bicara soal dibersihkan, Bapak, Saudara, ini adalah berbicara sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena ini berbicara soal kerohanian, maka yang harus dihidupkan dalam diri kita itu adalah apa? Rohani. Manusia jasmani kita inilah yang akan dibersihkan. Apa yang akan dibersihkan? Ketika kita sudah berbuah,
yang akan dibersihkan? Galatia pasal 5, kita buka yuk. Nih, jadi kita akan tetap dalam Injil Matius ini, kita akan lihat yang dibersihkan itu apa? Galatia pasal 5. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke 19. Galatia pasal 5 ayat yang 19. Ini loh yang akan dibersihkan oleh saudara. Perhatikan baik-baik. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, terus apa? Hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang perlu dibersihkan dalam diri kita supaya kita dapat berbuah banyak, menurut Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua tadi apa? Kedagingan. Kedagingan kita itu loh, iri hati kita dan sebagainya, Pak, sakit Pak rasanya. Dendam kita kepada orang yang sudah menyakiti kita, kita harus menghilangkan itu. Bagaimana saya bisa menghilangkan dendam itu sementara dia berbuat jahat kepada saya, Pak? Saya harus membalas secara daging. Bagaimana bisa, Pak? Saya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dia sudah kurang ajar, merusak tatanan dalam kehidupan rumah tangga saya. Mudah, Pak, ngomong seperti itu. Tetapi untuk melakukannya itu sulit. Nah, untuk melakukan ini, Bapak Saudara, yaitu mematikan keinginan-keinginan daging tadi, membersihkan keinginan daging itu, kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Kita harus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus ada tinggal di dalam kita. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, Yesus Kristus itu yang pernah dan sudah diludahi, yang pernah dihianati, yang pernah dicaci maki, bahkan dia hajar dan dibunuh, saudara. Bahkan dia mengampuni orang yang bersalah ketika dia di atas kayu salib. Itu sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sekarang bagian Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Doain yang harus ada. Pak, sulit ya, angel ya. Saya dulu juga mengalami hal itu. Tetapi ketika kita tinggal dalam pokok anggur itu, pujian dan penyembahan kita senantiasa kita adakan dengan Tuhan. Kita senantiasa memanunggalkan diri kita dengan Kristus. Kita akan dikuatkan. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan penolong bagimu. Ya kan? Yaitu siapa? Roh Kudus. Maka mintalah Roh Kudus itu, supaya Roh Kudus itu dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan cara bagaimana, Pak? Yaitu tadi persekutuan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yaitu bagaimana kita mengatur doa kita, bagaimana kita mengatur pembacaan firman Tuhan kita, untuk kita dapat ditolong oleh Roh Kudus itu. Dan ketika Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan Amin. Sebab orang-orang yang tidak bisa mematikan keinginan daging yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ini, mereka tidak akan sanggup tinggal dalam pokok anggur itu. Di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi mengatakan apa? Di ayat yang kedua tadi, Injil Yohanes pasal yang ke 15 ayat 2, kan di belakangnya. Ayat 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Ranting-ranting yang tidak berbuah yang akan dipotong ini tadi, Bapak Ibu Saudara, adalah ranting-ranting yang tidak berbuah, yang masih memiliki kedagingan dalam kehidupannya, yang dituliskan di dalam Galatia pasal yang ke-5 tadi. Tapi ya, sekarang ya,
Jadi ranting ini yang tidak berbuah dipotong, ya kan? Nanti ini akan dibuang kemana? Ke dalam lautan. Coba kita lihat ya. Yohanes pasal 15 tadi. Ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi apa? Kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api dan dibakar. Maka Galatia tadi jelas mengatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan daging itu, dia tidak akan mendapatkan apa? Bagian di dalam kerajaan surga. Siap mematikan daging, Bapak Saudara? Siap untuk dibersihkan? Amin ya. Ini janji kita. Kita akan masuk di dalam Paskah, hari di mana Sang Firman itu telah memberikan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini mulai dikuduskan dirinya. Pak, aku nggak kuat puasa Paskah sampai Paskah. Ya puasa hari Minggu atau hari Sabtu atau Jumat, seminggu sekali coba untuk berpuasa, ya kan? Kita sebagai anak Tuhan harus melatih diri kita. Untuk apa? Untuk menekan keinginan daging itu loh. Berpuasa bukan hanya berbicara tentang menahan lapar. Berpuasa bukan hanya berbicara tentang menahan haus, tetapi berpuasa itu juga berbicara tentang bagaimana kita dapat menekan keinginan daging itu. Apa tadi yang dikatakan dalam Galatia tadi? Pasal yang kelima itu, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, kecemaran dan sebagainya itu kita kekang sedemikian rupa. Kalau perlu kita matikan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya sedang memikul salib Kristus. Memikul salib Kristus itu artinya kita mematikan keinginan daging kita. Amin ya. Sehingga ketika kita sudah dibersihkan, ketika kita sudah benar-benar dibersihkan oleh Allah, maka kita akan terus berbuah dan berbuah. Ini berbicara tentang kerohanian. Kita akan terus berbuah supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya dapat memanunggalkan diri dengan Kristus. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih, ya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bersih karena firman yang telah disampaikan itu kan, ya kan? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Inilah maksudnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus serupa dengan Kristus. Dengan cara bagaimana? Untuk kita dapat memanunggalkan diri kita dengan Tuhan, supaya kita tinggal di dalam pokok anggur itu, ya kan? Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga, kita buka yuk. Nih memanunggal nih. 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti apa? Perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dan orang itu sungguh sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya untuk kita dapat melihat orang di sekeliling kita, dia mengaku Kristen, pelayan Tuhan atau apa lagi terserah, tetapi kalau hidupnya tidak menjadi buah, tidak menghasilkan buah, dan tidak menjadi garam buat orang-orang sekelilingnya dalam hal apa ini Pak? Dalam kehidupannya sehari-hari, maka kita tahu bahwa mereka itu adalah pendusta. Untuk dapat tinggal di dalam Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus meninggalkan diri kita dengan Tuhan, tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya itu dapat berbuah banyak. Dengan cara bagaimana?
kita akan terus dibersihkan. Kedagingan kita akan terus dikikis. Supaya ketika kedagingan kita itu dikikis, maka akan timbul di dalam diri kita apa? Kehidupan yang sesungguhnya, yaitu roh itu boleh dihidupkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa sebab daripada itu, saudara? Memang itu hal itu penting. Untuk dapat saya sampaikan, menjelang kita akan masuk di dalam Paskah, menjelang kita akan menerima perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, saya ini ada di posisi mana ya? Apakah saya sudah bisa dibersihkan oleh Allah, oleh Bapa kita? Atau mungkin saya merasa sakit untuk melepaskan kedagingan ini? Atau kita tetap masih melakukan hal itu, yaitu keinginan-keinginan daging itu? Maka saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dan orang-orang di luar sana, bertobat. Amin. Bertobat, berubah dari cara hidup kita yang jahat itu, kembali di dalam karya penciptaan Allah yang sesungguhnya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya itu benar-benar menjadi ciptaan baru. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dibaptis dan kita sudah naik. Maka kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang dulu kita ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa, ya kan? Yang menghidup menjadi hidup itu, dan Adam dan Hawa itu menjadi berdosa, sehingga ini harus dilepaskan. Keturunan Adam dan Hawa ini dilepaskan dan harus diganti dengan keturunan siapa? Kristus, untuk kita dapat dihidupkan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45. Yuk kita buka. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Seperti ada tertulis, manusia pertama ini siapa? Adam menjadi makhluk yang apa? Yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ini ada dalam ciptaan yang baru, yaitu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Adam yang lama sudah kita tinggalkan. Kita sudah tinggal di dalam Kristus sebagai Adam di akhir zaman itu. Dan kita sudah dilayakkan untuk kita dapat masuk di dalam kerajaan surga sebagai anak-anak terang. Amin ya. Jadi ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, ketika kita sudah benar-benar menjadi suatu pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, maka kita harus siap untuk berbuah. Harus siap untuk berbuah. Di ayat selanjutnya yang kita baca. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya kan? Sudah dibersihkan kan kita dari kedagingan tadi kita sudah dibersihkan. Sakit Pak, ya. Tetapi kalau sudah terbiasa kita akan menjadi enak. Karena ini berbicara tentang kerohanian, maka buah-buah yang dihasilkan itu juga adalah buah yang rohani. Seperti yang di dalam Galatia tadi, pasal yang ke-5 tadi, perbuatan-perbuatan daging itu harus dimatikan. Maka ketika perbuatan-perbuatan daging itu dimatikan atau dibersihkan, akan muncul perbuatan-perbuatan roh dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan buah. Kita baca ya, Galatia ya. Galatia pasal 5 tadi yuk. Nah ini loh, setelah kita dibersihkan oleh saudara, ayat 22, pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh itu apa? Kasih, terus apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu, karena ini adalah perbuatan-perbuatan baik. Maka ketika kita sudah dibersihkan kedagingan kita, saudara, yang di atas tadi perbuatan-perbuatan daging itu sudah dimatikan, akan muncul buah-buah roh ini. Nah, ketika buah-buah roh ini ada dalam kehidupan Bapak, saudara dan saya, di dalam Yohanes tadi di ayat 8, kita harus berbuah banyak. Apa sih Pak yang berbuah banyak itu? Ya kasih tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus berbuah banyak. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika terus dijarah ambil orang, gitu, dia terus berbuat jahat, dia terus berbuat jahat, kita tidak akan berkata, Pak, aku manusia, ada batasnya. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kita tidak akan mempunyai batas untuk itu. Kita tidak akan memiliki batas untuk dapat kita mengasihi orang-orang di luar sana. Amin. Kasih itu terus akan ada dalam kehidupanmu dan tidak akan habis. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes tadi, kamu harus berbuah banyak di dalam kasihmu, dalam sukacitamu, dalam pengampunanmu kepada orang-orang. Sehingga tidak ada kata buat kita bagi orang-orang Kristen untuk mengatakan dan membatasi diri kita. Aku ini manusia, masih ada batasnya. Dan firman Tuhan katakan hari ini saya akan jelaskan. Tidak ada batas buat orang Kristen untuk mengasihi. Amin. Maka pernah suatu ketika seorang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kamu? Tuhan katakan apa? 70 kali 7 kali dalam satu hari. Artinya apa? Tidak ada batas untuk kita mengasihi dalam satu hari. Besok kita akan mengalami hal sama, dan orang yang sama pula yang telah menyakiti kita. Apakah kita akan mengasihi mereka? Mengasihi enggak? Mengasihi, lepaskan pengampunan dan mengasihi. Kapan Mbak? Sampai kapan harus terus? Harus selamanya, selama kita hidup dalam dunia ini, selama Bapak Ibu Saudara dan saya masih memakai dalam tema lama kita, yaitu tubuh. Setelah kita meninggalkan tubuh kita ini, tema kita yang lama, kita akan berjumpa dengan Bapa kita di surga, dan kita akan bersatu dengan Tuhan Yesus. Itu anak Tuhan, menjadi garam dan terang. Ya, tidak ada batasnya kita mengasihi orang-orang di luar sana. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mengatakan aku masih tinggal di dalam tubuh, Pak, aku masih manusia, ada batasnya. Kesabaranku ada batasnya, kasihku ada batasnya. Hari ini saya katakan, matikan itu, bertobat sama Tuhan, katakan ampuni aku Tuhan, aku tidak mengerti apa yang jadi maksud dan rencana dalam hidup. Bahwa Allah yang begitu luar biasa itu sanggup mengampuni orang yang bersalah ketika dia harus disalib. Bapak Ibu Saudara dan saya yang harus tinggal di dalam Kristus itu pun juga sama, harus mengasihi. Maka Bapak Ibu Saudara, dari keseluruhan ayat firman Tuhan ini saya jelaskan bagaimana penyatuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara ketika Bapak Ibu Saudara dan saya itu membersihkan keinginan-keinginan daging kita dan menghasilkan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah menghasilkan buah-buah roh itu yang ditulis dalam Galatia itu, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi anak-anak Allah. Dengan demikianlah Bapakku akan dipermuliakan. Siap untuk mempermuliakan Bapak kita? Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dipermuliakan oleh Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya yang seharusnya binasa, seharusnya sesuatu yang tidak berguna, karena sudah melanggar suatu peraturan yang begitu luar biasa, yang harusnya ada di api yang kekal yaitu neraka, tetapi kita diangkat, diambil, kita dimuliakan, supaya kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah itu. Maka kewajiban kita pula untuk kita dapat memuliakan Bapa kita di surga. Dengan cara bagaimana? Berbuah gitu loh. Ya, kita baca lagi ya. Yohanes pasal yang terakhir ya, ya.
Yohanes pasal 15 tadi. Ayat yang 8. Perhatikan baik-baik. Dalam hal inilah Bapakku apa? Dipermuliakan, yaitu apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi untuk mempermuliakan Bapa kita di surga, karena firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 di ayat yang pertama sampai yang ke-8 bercerita tentang buah anggur. Maka untuk kita dapat mempermuliakan Bapa kita harus berbuah. Buahnya yang bagaimana, Pak? Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 tadi. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Ya, kalau sudah bisa baca ya. Untuk mempermuliakan Bapa kita, berarti aku harus mengasihi orang lain. Dan buahmu harus banyak, teman-teman. Amin. Siap ya? Maka untuk itu, Bapak Saudara, sekali lagi saya mengingatkan dengan tidak jenuh-jenuhnya bagi seorang hamba Tuhan, mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita terus banyak berbuah. Dan berbuahmu itu tetap, sehingga kemanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan tetap menjadi terang, kita akan tetap menjadi garam. Apapun keadaannya, tanpa ada tawar-menawar di dalamnya. Amin. Maka inilah langkah yang harus kita lakukan. Inilah langkah yang harus kita lanjutkan. Dan ini terus akan disampaikan. Nanti suatu saat kelak, saya, Bapak Gembala, hamba-hamba tempat ini akan menjadi tua. Dan akan muncul generasi-generasi muda. Dan generasi-generasi muda ini juga akan menyampaikan hal yang sama. Terus diulang-ulang sampai pada akhir zaman. Amin. Untuk menjadi pengulang bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita dapat masuk di dalam kerajaan Bapa yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan, karena hari ini kita akan melakukan yang namanya perjalanan suci. Dan perjalanan suci nanti akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala. Maka sebab daripada itu, firman Tuhan biarlah menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dan waktu, tempat, saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk melayani kita di dalam perjamuan. Selamat Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita menyanyi satu lagu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Kita berdiri dan kita nyanyikan satu lagu. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Darahnya amat kuasa. Saya persilakan hambanya Bapak Melki untuk bantu kami bersama dengan Pak Markus sama-sama melayani jemaat Tuhan perjamuan kudus siang hari ini. Haleluya. Darahnya berdosa. Sekali lagi katakan darahnya
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Gembala kami yang baik, Gembala kami yang setiawan, adalah pokok anggur yang seperti disampaikan oleh hamba-Mu pada saat siang hari ini. Kami adalah ranting-rantingnya dan kami harus berbuah. Kalau kami melekat pada pokok anggur, kami pasti berbuah. Kami pasti berbuah-buah karena kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka mampukan kami Tuhan untuk memangkas setiap kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan kami matikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami manusia biasa, kami tidak mampu melakukannya. Tetapi kalau kami bersama dengan Tuhan, kalau kami melekat pada pokok anggur, kami pasti mampu melakukannya, sehingga kehidupan kami menjadi sama seperti dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ada tempat di hati kami masing-masing, dan kami mampu melakukannya karena kami bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu terus, sikapkan rahasia firman lebih banyak lagi, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, kiranya firman-Mu semakin disampaikan dimanapun sampai di ujung bumi, sehingga di sana akan banyak nanti jiwa-jiwa yang akan percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dan saat ini di depan kami sudah tersedia roti dan anggur. Ini adalah buatan tangan manusia. Kami tahu ini adalah buatan tangan manusia. Namun kami lakukan ini karena roti dan anggur ini merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Artinya kami mengingat akan pengorbanan Tuhan yang begitu sangat luar biasa bagi kami. Maka biarlah sesuai dengan firman-Mu, kami ingin menyatu bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama buat roti dan anggur yang ada. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Seketika itu juga, ketika kami makan dan kami minum, maka kehidupan kami akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Yang lemah pasti dikuatkan, yang susah pasti dihiburkan, maka yang sakit, kami memiliki iman, pasti disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa perjamuan nyata terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terlebih bagi kami hamba-hamba Tuhan yang terlibat melayani umat-umat Tuhan saat ini, baik hamba-Mu Pak Markus, hamba-Mu Pak Melki, dan hamba pribadi, bahkan hamba Pak Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan layakkan kami untuk melayani lebih lagi. Ketika kami bersalah, ketika kami berdosa, Tuhan ampuni dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pelayanan kami ini benar-benar menjadi berkat bagi umat Tuhan karena ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, dan hamba-hamba Tuhan silakan melayani jemaat Tuhan. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah.
sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebusan. Kita nyanyikan dengan iman percaya kita. Darahnya yang sudah menerima roti dan anggur. Silakan Bapak Ibu berdiri di hadirat Tuhan siang hari ini. Dari dosa sembuhkan semua sakit, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Oh, darahnya amat kuasa, amat kuasa. Sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sucikan, amin, amin, dari dosa. Lepaskan kami Tuhan, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya tebus, darahnya tebus saya. Oh, darahnya Tuhan, darahnya tebus saya. Dalam nama Yesus, pegang roti dengan tangan kananmu. Bapak Ibu, sebelum kita makan roti ini atau lambang dari tubuh Kristus, mari kita berdamai dengan Tuhan. Kita nggak usah menutup-nutup di hadapan Tuhan, dan kita nggak usah mengakui kesalahan kita di hadapan sesama, tetapi akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni salahku, ampuni dosaku, ampuni setiap perkataan-perkataan yang tidak baik, ampuni hati kami yang masih menyimpan kebaikan terhadap seseorang, terhadap satu dengan yang lain. Ampuni juga kami Tuhan, kalau kami masih menilai orang lain kami lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ampuni Tuhan segala pemikiran-pemikiran yang negatif, bahkan pun mungkin di Galatia pasal 5, perbuatan-perbuatan daging yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku pernah melakukannya. Maka saat ini Tuhan, ampuni segala kesalahan. Ampuni Tuhan, ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kau sudah berbicara dengan begitu jelas. Matikan semua perbuatan daging dalam nama Yesus. Kami tidak mampu, tapi kalau kami melekat, kami menyatu dengan pokok anggur yaitu Yesus Kristus, kami sanggup
Kami mampu mematikan semua kedagingan kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu semua itu adalah sistem kerja dari kuasa kegelapan yang berusaha memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami kuat kalau kami ada di dalam Kristus. Maka saat ini masuklah tubuh Kristus dalam tubuh kami. Angkat tubuh Kristus, angkat lambang tubuh Kristus tinggi-tinggi sampai di hadapan Tuhan. Bilang, aku mau Tuhan ada di dalam aku dan aku ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini, Urabasakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lemah Tuhan, kami lemah Tuhan, tapi oleh kuasa firman-Mu kembali kami diberi harapan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Urabasakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Makan tubuh Kristus lewat roti yang ada. Ayat-ayat firman itu menjadi pendorong bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka cawan yang berisi anggur, lambang darah yang tertumpah, darah yang tidak ada campuran dosa di dalamnya, adalah darah yang suci kudus, yang sudah menguduskan, menyucikan kehidupan kita dari yang berdosa menjadi tak berdosa di mata Tuhan. Pegang dengan tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan dari mulutmu kata-kata ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah ada di dalam Engkau. Kami sudah ada di dalam Tuhan. Dan kami pun juga sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan pun juga ada di dalam kami. Kami percaya ketika kami memikul beban yang begitu berat, bagi kami tidak ada kata-kata mengeluh di mata Tuhan. Karena bukan kamilah yang memikul itu, tapi semua adalah Tuhan. Maka kami akan mampu. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan, kami sanggup karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan bagi Ibu Markus untuk berdoa pada sesinya sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya.
Kudus. Tuhan senantiasa terus berbicara di dalam hati kami, sehingga Roh Kudus memimpin kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkati kami semua yang hadir lewat firman-Mu, baik lewat agama Kudus, yang Tuhan kami yang lemah dikuatkan, dan sakit Tuhan disembuhkan, dan susah dihiburkan, dan kekurangan Tuhan memberkati, dan Tuhan yang kami punya masalah, Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kami. Dan pada siang ini Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan senantiasa Engkau berikan kekuatan, Engkau tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga hamba-Mu ini lebih hari Tuhan lebih dan untuk melayani Engkau. Berkati dalam rumah tangganya, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Tapi Tuhan kami ingat Bapa pada siang hari ini, Tuhan saudara-saudara kami yang tidak hadir, Tuhan tolong Kau senantiasa melawat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong jamah, Kau berikan letih Tuhan tolong, Kau berikan kesembuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, lewat daya-Mu Tuhan yang sanggup menolong mereka, supaya Tuhan lain hari Tuhan bisa kembali untuk berkati, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, terlebih kami yang hadir Tuhan. Kau berikan kami kekuatan iman, supaya kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, kami tidak jemu-jemu Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami seringkali lemah dan takut, khawatir, tetapi Engkau selalu menegur dan mengasihi kami. Engkau berikan kami kekuatan ya Bapa pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan ya, kita diberkati dalam firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kerajaan Tuhan. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia.
hadir. Saya mau bacakan